Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel Operator Residen Subang 1. Pada video kali ini, saya akan sedikit memberikan informasi, menyambung informasi surat yang telah dikirim oleh Dirjen GTK kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kota mengenai pelaksanaan pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2020 atau yang biasa kita kenal dengan PPG Daljab ya, dalam jabatan. Surat ini telah dilayangkan oleh Dirjen GTK kepada Dinas Kabupaten pada tanggal 14 Mei tahun 2020 kemarin ya. Dan ada beberapa poin yang disampaikan mengenai pelaksanaan PPG untuk tahun sekarang. Salah satunya mekanisme dan anggaran. Sebelum kita ke pembahasan surat pelaksanaan PPG, saya tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kepada rekan-rekan operator, Bapak Ibu guru, beserta yang lainnya untuk menekan tombol merah subscribe, kemudian tutup lagi klonengnya, karena subscribe dan kloneng itu gratis ya Bapak ya. Dukung channel ini agar terus berkembang, memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Saya tunggu subscribe-nya. Oke, terima kasih yang sudah subscribe. Kemudian selamat datang yang baru bergabung, silahkan subscribe dulu. Kita langsung ke suratnya. Ini suratnya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, tentang perihal pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2020 pada tanggal 14 Mei kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kota seluruh Indonesia ya. Menindaklanjuti surat kami nomor tanggal 9 Desember 2019 tentang pembiayaan program PPG dalam jabatan tahun 2020 melalui dana APBD, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dukungan saudara dalam upaya pencepatan penuntasan pelaksanaan PPG dalam jabatan. Pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2020 akan dimulai pada bulan Juli 2020 dengan biaya APBN dan APBD. Jadi untuk pelaksanaan PPG tahun 2020 itu dimulainya pada nanti bulan depan atau bulan Juli ya. Dengan biayanya biaya dari APBN dan APBD seperti yang sudah seperti ya tahun-tahun sebelumnya 2019 ke belakang. Oke, kita lihat pada poin 1. Pada surat ini, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan PPG dalam jabatan yang telah dilaksanakan, telah dilakukan penyempurnaan pola dan mekanisme pelaksanaan PPG dalam jabatan dalam rangka peningkatan kualitas lulusan PPG. Jadi mungkin untuk tahun 2020 ke depan, bahwa menurut surat ini telah dilakukan penyempurnaan dan pola mekanismenya. Jadi mungkin nanti pola dan mekanisme PPG untuk tahun 2020 ke depan berbeda dengan tahun 2019 ke belakang. Jadi nanti kita tunggu saja pada bulan Juli ya. Kemudian poin 2, pola PPG dalam jabatan tahun 2020 dilaksanakan secara daring, dimulai pendalaman materi, pengembangan perangkat pembelajaran PPL, refleksi, dan diakhiri dengan UKM PPG.
Untuk berdasarkan surat ini untuk pada poin 2 untuk PPG 2020 mungkin ini semuanya dilaksanakan daring ya. Berbeda dengan tahun 2019 ke belakang bahwa hanya pertama saja dilaksanakan daring, itu pembelajaran daringnya, kemudian di PPL-nya di LPTK universitas yang ditunjuk. Nah, cuman mungkin untuk yang tahun 2020 dilaksanakannya semuanya daring. Poin 3, bagi dinas pendidikan yang memiliki APBD, untuk PPG dapat mengusulkan ajuan atau memperbaiki ajuan dana APBD dengan mengunggah surat kesanggupan melalui aplikasi penetapan peserta PPG atau AP4G sesuai dengan ketentuan. Paling lambat tanggal 20 Mei 2020, sekarang sudah lewat ya kemarin. Surat tersebut menjadi dasar dalam melakukan penetapan peserta di LPTK penyelenggara PPG yang akan diinformasikan lebih lanjut. Jadi untuk dana mengajukan dan atau memperbaiki, mengusulkan anggaran untuk dilaksanakannya PPG, berarti nanti ada anggaran untuk PPG tahun 2020 sanggup APBD-nya ya, jika daerahnya sanggup. Kemudian jika daerahnya tidak sanggup, mungkin untuk PPG tahun 2020 di daerah masing-masing, ketika daerah tersebut tidak mengajukan, tidak mengusulkan, berarti tidak dibiayai oleh APBD, seperti itu mungkin ya. Karena ini tanggalnya sudah lewat, berarti kemarin ini sudah diusulkan sama daerah jika daerahnya sudah mengusulkan. Jika tidak, berarti mungkin nanti individu peserta PPG tersebut yang harus membiayai sendiri ya, mungkin sama seperti nanti PPG prajabatan ya. Yang poin 4-nya terakhir, total ajuan yang telah diterima dari 117 dinas pendidikan provinsi kabupaten kota pada AP4G sejumlah 17.669 orang. Informasi jumlah calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2020 sesuai yang tercantum di dalam AP4G. Jadi jumlahnya sudah ada 117 dinas pendidikan kabupaten kota ya di AP4G-nya, kemudian 17.669 orang peserta PPG. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal lihat saja yang kemarin tahun 2018-2019 peserta PPG yang sudah lulus pretest kemudian belum terpanggil PPG seperti saya, tinggal dicek saja di linknya, di lamannya Sergur. Jadi Bapak Ibu sering-sering ngelongok ke sini ya, sering-sering mantau situs ini. Nanti Bapak Ibu buka di sini, kemudian masukkan nomor peserta PPG-nya. Nah, ini seperti ini. Bahwa punya saya ini keterangannya sudah peserta seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2020, lulus seleksi administrasi atau calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2020. Nah ini, jadi saya calon peserta PPG untuk tahun 2020 ya. Jadwal pelaksanaannya dan penempatan calon akan diinformasikan melalui laman ini. Jadi Bapak Ibu tinggal sering-sering pantau saja laman ini, sergur.id-nya. Jika Bapak Ibu tahun kemarin 2018, 2017, 2019 belum yang sudah lulus pretest PPG kemudian belum kepanggil PPG, jadi siap-siap saja, tunggu saja ya. Itu informasi mungkin sedikit dari channel kami, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi siap-siap saja ya nanti untuk bulan depan, bulan Juli tahun 2020. Nah, mudah-mudahan kita yang sudah lulus pretest dan kepanggil untuk tes PPG 2020 pada bulan Juli. Amin. Itu saja, semoga bermanfaat.